Halo, Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bugar, dan penuh semangat. Ya, terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung ke video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel kami, selamat datang. Kami sangat senang Anda bisa bergabung bersama kami hari ini di channel ini. Kami berbagi berbagai tips dan informasi berharga untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia emas hari ini. Saya punya cerita yang mungkin terasa sangat dekat dengan pengalaman banyak dari kita, atau mungkin orang-orang yang kita sayangin. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan udara yang sejuk. Di sana, hiduplah seorang kakek tua yang bijaksana bernama Pak Budi. Ia adalah sosok yang ramah dan selalu tersenyum di siang hari, namun setiap malam, ia menyimpan sebuah rahasia yang menyakitkan. Setiap kali jam menunjukkan pukul 2 atau 3 pagi, ia sering terbangun secara tiba-tiba karena kram kaki yang menusuk dan menyakitkan. Rasa nyeri itu datang tanpa peringatan, seringkali menyerang betisnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia harus menahan rasa sakit sambil memijit-mijit kakinya, mencoba mengusir ketegangan yang menyiksa. Rasa sakit itu bukan hanya mengganggu tidur, tetapi juga merenggut energi dan semangatnya untuk menjalani hari esok. Ia merasa lelah dan putus asa, menganggap kram ini sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Ia berpikir, mungkin ini memang sudah takdirnya orang tua. Namun, keadaan mulai berubah ketika cucunya, Maya, seorang lulusan baru dari sekolah gizi, datang berkunjung selama liburan. Maya melihat langsung penderitaan kakeknya setiap pagi. Ia tidak percaya bahwa kram kaki harus menjadi bagian dari penuaan yang normal. Maya ingat sebuah video yang ia tonton selama kuliah yang membahas tentang hubungan antara nutrisi dan kram otot. Dengan tekad kuat untuk membantu kakeknya, Maya mulai menyiapkan resep rahasia dari dapurnya. Setiap pagi, Pak Budi disajikan telur rebus dan semangkuk oatmeal hangat. Sore hari, ia diberi cemilan pisang matang, dan yang paling ia sukai, malamnya, sebelum tidur, ia minum segelas susu hangat dengan segenggam kacang almond dan biji labu. Awalnya, Pak Budi ragu, apakah makanan ini benar-benar bisa membantu. Tetapi ia melihat kesungguhan di mata cucunya, dan ia pun mencoba mengikutinya dan keajaiban pun terjadi. Setelah seminggu, ia menyadari bahwa malam-malamnya menjadi lebih tenang. Kram kaki yang biasanya datang setiap malam kini hanya muncul sesekali. Setelah sebulan, ia bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa gangguan sedikit pun. Ia bangun dengan perasaan lebih segar, berenergi, dan bersemangat untuk menyambut hari. Pak Budi menyadari bahwa makanan yang tepat bisa menjadi obat terbaik, dan berkat ilmu serta kasih sayang cucunya, ia menemukan kembali kenyamanan dan kedamaian di masa tuanya. Kisah Pak Budi ini adalah bukti nyata bahwa masalah yang kita anggap normal seringkali bisa diatasi dengan solusi yang sederhana dan alami. Kram kaki di malam hari yang sering menyerang betis dan telapak kaki adalah masalah umum yang bisa sangat mengganggu. Rasa sakitnya bisa sangat intens, membuat tidur terganggu, dan aktivitas sehari-hari jadi terhambat. Tahukah Anda, masalah ini seringkali bukan hanya karena kelelahan, tapi karena kekurangan nutrisi penting di dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami beberapa perubahan yang membuat kita lebih rentan terhadap kram. Pertama, otot-otot kita secara alami kehilangan elastisitas dan massa, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Ini membuat otot lebih sensitif terhadap ketegangan dan rentan kaku, bahkan saat kita tidur. Kedua, kemampuan tubuh kita untuk menyerap nutrisi penting seperti kalium, magnesium, dan vitamin B12 juga menurun. Ditambah lagi, beberapa obat-obatan yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah atau kolesterol, juga dapat mengganggu penyerapan mineral ini. Ketiga, sirkulasi darah pun melambat, karena pembuluh darah menjadi kaku, mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke ekstremitas, terutama saat kita tidur. Ini bisa menyebabkan otot kekurangan oksigen,
yang memicu kram. Keempat, banyak lansia cenderung kurang minum air karena rasa haus mereka berkurang. Dehidrasi adalah penyebab umum dari otot yang tegang dan kram. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Kuncinya ada pada nutrisi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Video ini akan membahas 10 jenis makanan yang bisa menjadi solusi alami untuk mencegah kram kaki. Mari kita mulai. 1. Telur rebus. Telur rebus bukan sekadar sarapan sederhana, melainkan sumber nutrisi yang luar biasa. Satu butir telur rebus mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin D, dan vitamin B12. Protein membantu memperbaiki serat otot yang rusak dan menjaga kekuatannya. Vitamin D berperan penting dalam penyerapan kalsium yang sangat dibutuhkan untuk fungsi otot yang optimal. Sementara itu, vitamin B12 mencegah kesemutan dan tremor otot yang sering menyertai kram. Mengonsumsi satu butir telur setiap pagi bisa menjadi langkah awal yang fantastis untuk menjaga kesehatan otot Anda. Protein dalam telur juga membantu membangun massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Mempertahankan massa otot yang kuat sangat penting untuk menopang tubuh dan mengurangi beban pada sendi, sehingga mengurangi risiko kram. Selain itu, vitamin D dalam telur membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan lain, menciptakan sinergi nutrisi yang mendukung kesehatan tulang dan otot secara menyeluruh. 2. Pisang. Pasti banyak yang sudah tahu, pisang terkenal kaya akan kalium. Kalium adalah mineral penting yang berperan sebagai elektrolit, membantu mengatur kontraksi otot dan fungsi saraf. Kekurangan kalium adalah salah satu penyebab utama kram. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium dan vitamin B6 yang mendukung sistem otot dan saraf. Momen terbaik untuk makan pisang adalah sekitar 1 jam sebelum tidur. Nutrisinya akan membantu otot Anda rileks, sehingga Anda bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan terhindar dari kram di malam hari. Keseimbangan elektrolit yang disediakan oleh kalium dalam pisang sangat krusial ketika tubuh kekurangan kalium. Sinyal listrik yang mengontrol kontraksi otot menjadi tidak teratur, menyebabkan kejang dan kram yang menyakitkan. Mengonsumsi pisang secara teratur membantu menjaga keseimbangan elektrolit ini, memastikan otot berkontraksi dan rileks dengan lancar, terutama setelah beraktivitas harian. 3. Kacang almond. Meskipun kecil, kacang almond adalah pembangkit tenaga. Nutrisi, terutama magnesium. Magnesium membantu otot untuk rileks setelah berkontraksi. Tanpa magnesium yang cukup, otot bisa tetap tegang dan kaku, memicu kram. Cukup dengan mengonsumsi segenggam kecil sekitar 28 gram kacang almond, Anda bisa memenuhi hampir 20% kebutuhan magnesium harian. Selain magnesium, almond juga kaya akan kalium, kalsium, dan vitamin E, yang semuanya bekerja sama untuk melindungi sel-sel otot dari kerusakan. Magnesium bekerja sebagai penghalang kram alami. Ia menghalangi sinyal saraf yang dapat menyebabkan otot berkontraksi terlalu keras. Efek relaksasi dari magnesium sangat penting untuk otot yang sering tegang dan kaku pada lansia. Menjadikan almond sebagai cemilan sehat tidak hanya enak, tetapi juga investasi kecil untuk tidur malam yang bebas kram. 4. Biji labu. Ini adalah salah satu sumber magnesium terbaik yang sering terlewatkan. Biji labu bahkan memiliki kandungan magnesium lebih tinggi daripada kacang almond. Selain magnesium, biji labu juga mengandung zinc, fosfor, dan zat besi yang mendukung jaringan otot dan aliran darah. Yang paling menarik, biji labu mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon-hormon yang mendorong tidur lebih baik. Mengonsumsi biji labu sebelum tidur bisa membantu Anda rileks dan mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas. Kombinasi nutrisi dalam biji labu menjadikannya makanan super untuk mencegah kram.
Zinc dan zat besi membantu meningkatkan sirkulasi darah dan pengiriman oksigen ke otot, mengurangi kemungkinan kram akibat kekurangan oksigen. Ditambah dengan triptofan, biji labu tidak hanya meredakan otot, tetapi juga menenangkan pikiran, menciptakan kondisi sempurna untuk tidur yang dalam dan restoratif. 5. Oatmeal adalah karbohidrat kompleks yang memberikan energi stabil bagi tubuh. Energi yang dilepaskan secara perlahan ini membantu mencegah kelelahan otot dan spasmi yang dapat menyebabkan kram. Oatmeal juga kaya akan vitamin B1 tiamin dan B6 piridoksin yang sangat penting untuk fungsi saraf dan metabolisme energi. Dengan mengonsumsi oatmeal di pagi hari, Anda memberikan bahan bakar yang cukup untuk otot Anda sepanjang hari. Serat dalam oatmeal juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan, dan penurunan energi yang dapat memicu kelelahan otot. Selain itu, kandungan vitamin B-nya membantu saraf mengirimkan sinyal dengan efisien ke otot. Semangkuk oatmeal hangat di pagi hari bukan hanya membuat perut kenyang, tetapi juga mempersiapkan otot dan saraf Anda untuk beraktivitas tanpa risiko kram. 6. Susu rendah gula. Susu adalah sumber kalsium dan triptofan alami yang luar biasa. Kalsium sangat penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Tanpa kalsium yang cukup, otot bisa mengalami kejang yang tidak terkontrol. Triptofan membantu produksi hormon yang menenangkan dan mengatur siklus tidur. Minum segelas susu hangat sebelum tidur tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga memiliki efek psikologis yang menenangkan. Pilihlah susu rendah gula untuk menghindari lonjakan gula darah yang tidak perlu. Kalsium dalam susu bekerja sama dengan magnesium untuk memastikan otot berfungsi dengan baik, sementara magnesium membantu otot rileks. Kalsium bertanggung jawab atas kontraksinya. Keseimbangan keduanya sangat penting. Susu juga membantu menghidrasi tubuh, yang merupakan faktor penting dalam mencegah kram. Segelas susu hangat adalah ritual malam yang sempurna untuk menenangkan tubuh dan mencegah otot kaku di malam hari. 7. Ubi jalar. Inilah nomor 2 yang paling mengejutkan. Anda mungkin mengira ubi jalar hanya enak digoreng atau direbus, tapi tahukah Anda bahwa ubi jalar adalah sumber potasium yang jauh lebih tinggi daripada pisang? Satu buah ubi jalar ukuran sedang bisa mengandung hampir 2 kali lipat kalium dari satu pisang. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan magnesium dan kalsium, menjadikannya paket nutrisi lengkap untuk kesehatan otot. Ubi jalar juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Anda bisa mengonsumsi ubi jalar rebus atau panggang sebagai camilan. Sorry, ubi jalar menawarkan kombinasi nutrisi yang sulit ditandingin. Kalium, magnesium, dan kalsium semuanya tersedia dalam satu makanan. Kalium yang melimpah membantu menyeimbangkan cairan dan elektrolit yang sangat penting untuk mencegah kram akibat dehidrasi atau ketidakseimbangan mineral. Dengan rasanya yang manis alami, ubi jalar adalah camilan sehat dan lezat yang efektif mencegah kram tanpa tambahan gula. 8. Alpukat. Alpukat adalah buah yang sangat direkomendasikan untuk mencegah kram kaki. Buah ini kaya akan magnesium dan kalium yang membantu menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Selain itu, alpukat mengandung lemak sehat yang membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin D, yang penting untuk penyerapan kalsium. Menambahkan alpukat ke dalam salad atau menjadikannya smoothie adalah cara yang lezat untuk mendapatkan nutrisi penting ini. Lemak tak jenuh tunggal yang sehat dalam alpukat juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang dapat memperburuk nyeri otot. Dengan menjaga otot tetap rileks dan mengurangi peradangan, alpukat menjadi teman terbaik bagi lansia yang ingin menjaga kelenturan otot. Menambahkan irisan alpukat pada roti panggang di pagi hari bisa menjadi kebiasaan baru yang menyehatkan. 9. Sayuran hijau gelap. Sayuran seperti bayam, kale, dan brokoli adalah sumber magnesium dan kalsium yang fantastis. Magnesium dalam sayuran hijau ini membantu mengurangi ketegangan otot dan mencegah kejang, sementara kalsiumnya membantu otot berfungsi dengan baik. Mengonsumsi porsi sayuran hijau setiap hari, baik direbus, dikukus, atau dijadikan salad,
akan memberikan asupan mineral yang cukup untuk menjaga otot Anda tetap sehat dan lentur. Sayuran hijau gelap juga kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas dan mengurangi kerusakan sel otot. Kandungan vitamin K-nya juga berperan dalam kesehatan tulang, yang secara tidak langsung mendukung fungsi otot. Pastikan untuk mengonsumsi sayuran ini dengan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun, untuk membantu penyerapan vitamin yang optimal. 10. Air kelapa murni bukan air kelapa kemasan yang penuh gula, tapi air kelapa murni. Air kelapa adalah sumber elektrolit alami, termasuk kalium dan magnesium. Dehidrasi adalah penyebab utama kram, dan air kelapa dapat menghidrasi tubuh dengan cepat, sekaligus mengisi kembali elektrolit yang hilang. Ini adalah pilihan yang lebih baik daripada minuman isotonik yang sering mengandung gula tinggi. Minum segelas air kelapa murni di sore hari bisa membantu menjaga hidrasi dan keseimbangan mineral tubuh. Air kelapa murni memiliki komposisi elektrolit yang sangat mirip dengan cairan tubuh, membuatnya mudah diserap dan efektif dalam rehidrasi. Selain kalium dan magnesium, air kelapa juga mengandung sedikit natrium dan kalsium, yang semuanya bekerja sama untuk menjaga otot tetap terhidrasi dan siap untuk beraktivitas. Menjadikan air kelapa sebagai minuman penyegar harian bisa menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mencegah kram. Bintang. Penting untuk diingat bahwa konsistensi adalah kunci. Tidak perlu langsung mengonsumsi semua 10 makanan ini setiap hari. Anda bisa memulai dengan perubahan kecil yang konsisten. Telur rebus, cukup 1 butir setiap pagi. Pisang, 1 buah. Idealnya 1 jam sebelum tidur. Almond dan biji labu, cukup segenggam kecil sebagai camilan sore atau malam. Susu, 1 gelas hangat sebelum tidur. Takaran ini aman dan direkomendasikan untuk sebagian besar lansia. Tetapi selalu penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum membuat perubahan besar pada pola makan, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Jadi, Bapak dan Ibu, kram kaki di malam hari bukanlah takdir yang harus diterima. Itu adalah tanda dari tubuh kita yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan memilih makanan yang tepat, kita bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan otot dan saraf untuk berfungsi dengan baik. Ingatlah, telur, pisang, almond, biji labu, oatmeal, susu, ubi jalar, alpukat, sayuran hijau, dan air kelapa bisa menjadi pahlawan tak terduga dalam mengatasi masalah ini. Perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup Anda. Tidur yang nyenyak tanpa gangguan kram adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan di masa tua. Jadi, bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mencoba salah satu dari makanan ini malam ini? Coba mulai dengan 1 jenis makanan saja, dan rasakan perbedaannya. Hindari juga kebiasaan buruk seperti kurang minum air, terlalu banyak minum kopi atau teh, dan kurang bergerak. Kombinasikan pola makan sehat ini dengan peregangan ringan sebelum tidur dan rasakan manfaatnya. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Ajak teman lansia Anda yang mungkin mengalami hal serupa. Bagikan video ini kepada mereka. Bersama-sama, kita bisa membantu lebih banyak orang untuk menikmati hari-hari mereka tanpa rasa sakit. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.